Halo, jumpa lagi dengan channel Jun Project Pro. Kita akan melanjutkan kisah sejarah Simanjuntak. Video ini adalah bagian ketiga. Anda bisa mengetahui kisah ini dari awal dalam video kami yang terdahulu. Selalu support kami dengan melakukan subscribe pada channel Jun Project Pro ini, agar channel ini makin berkembang dan memberi manfaat pada banyak orang. Dengan bantuan dukun beranak, lahirlah bayi perempuan yang kedua bagi Soboh Sihon. Lalu oleh Raja Marsundung, bayi itu diberi nama Siboru Naumpon. Sebelum proses persalinan, Raja Parsuratan telah mengetahui dari orang pintar bahwa adiknya adalah perempuan. Hal ini tidak menjadi masalah baginya walau ketamakan akan harta warisan masih memenuhi hati dan pikirannya saat itu. Rupanya, kali ini Raja Parsuratan pergi lagi bertanya kepada orang pintar perihal jenis kelamin adik tirinya yang akan lahir. Jawaban dan pemberitahuan yang diterimanya bahwa adiknya adalah laki-laki. Dia teringat akan permintaan orang Batak perihal rumah. Jabu si beganding tua ima hatubuan, ni anak dohot boru si buan tua. Akhirnya, rumah tempat berbagai macam tua adalah tempat lahirnya putra dan putri pembawa tua. Kali ini, Raja Parsuratan ingin memusnahkan rumah tempat tinggal ayahnya dan ibu tirinya. Dia sendiri telah mempunyai rumah setelah menikah dan pisah rumah dari orang tuanya atau manje. Dia hanya mempunyai seorang anak laki-laki dan dia merasa posisinya kelak terancam jika semakin banyak anak laki-laki yang dilahirkan ibu tirinya. Inilah yang membuat dirinya selalu ingin berbuat sesuatu untuk melenyapkan setiap bayi laki-laki dari ibu tirinya. Waktunya tiba dan Soboh Sihon akan melahirkan bayinya. Para ibu bersama dukun beranak telah berkumpul dan memasuki rumah Raja Marsundung. Dari kejauhan Raja Parsuratan mengamat-ngamati mereka. Setelah melihat mereka telah masuk ke rumah, maka Raja Parsuratan membawa sulutan api. Dia membakar atap rumah dari bagian dapur. Api menyala dan semua orang berhamburan keluar rumah, termasuk Soboh Sihon. Dia panik sambil berteriak, "Api, api, api!" Dia pun berpegangan pada batang bambu yang berada di pinggir perkarangan rumahnya. Tidak lama kemudian, orang-orang berdatangan ke sana dan berusaha bergotong royong memadamkan api. Perhatian orang tertuju pada rumah yang mulai terbakar dan pada saat itu pula di bawah pohon bambu lahirlah anak kelima dari Soboh Sihon yang kemudian diberi nama Raja Hutabulu karena bayi itu dilahirkan di bawah pohon bambu di kampungnya. Walaupun selalu mendapat rintangan, namun Soboh Sihon tetap tabah dalam proses persalinannya karena Raja Marsundung dan keluarga Somba Debata Siahaan, terutama Boru Lubis, sangat memperhatikan dan mengasihinya. Usia Raja Marsundung kira-kira telah lebih 80 tahun, lalu dia meninggal dunia. Kepergian suaminya sangat membuat hati Soboh Sihon sedih, sementara anak bungsu mereka masih menyusui dan keempat anaknya yang lain masih belum cukup dewasa. Bagi suku Batak Toba, anak tertua adalah pengganti ayah bagi adik-adiknya. Yang paling kehilangan sosok ayah hanya anak tertua. Raja Parsuratan menggantikan kedudukan ayahnya dalam segala hal penting, dia menjadi kepala keluarga. Situasi ini dimanfaatkan Raja Parsuratan untuk menguasai semua aspek kehidupan ibu tiri dan adik-adiknya sehari-hari. Dia selalu bersikap diktator terhadap adiknya, terutama yang laki-laki. Namun Soboh Sihon selalu mengingatkan anak-anaknya agar mereka selalu menghormati abang tirinya yang adalah pengganti ayah.
Setelah beberapa tahun ayahnya meninggal, Raja Persuratan memanfaatkan tenaga ke-6 orang adiknya dengan anak tunggal serta istrinya untuk mengusahakan semua kebun dan sawah peninggalan mendiang ayahnya dan dikelola seefektif mungkin. Perekonomian Raja Persuratan pun meningkat. Dia kemudian membangun rumah ukir atau rumah gorga. Setelah bangunan induk selesai, maka proses berikutnya dalam pembangunan rumah ukir tersebut adalah pembuatan ukiran. Untuk mengukir relief rumah pada masa itu lazim digunakan darah manusia sebagai campuran pewarna relief. Hal tersebut agar rumah itu mempunyai semangat atau ada keangkerannya. Mengingat Raja Persuratan bukanlah orang yang kuat dalam berperang, maka tidak mungkin baginya mendapatkan darah manusia dengan cara berperang melawan negeri lain. Timbullah niat jahat Raja Persuratan terhadap saudara tirinya. Pada suatu sore, dia melihat kedua adik perempuannya tampak akrab, sebab memang si Pareme sudah gadis dan Hagohanaindo mulai remaja. Raja Persuratan ingin membunuh adik tirinya untuk diambil darahnya sebagai campuran pewarna rumah ukirnya. Kedua adik perempuannya ini sering sama-sama tidur dengan sebosihon ibu mereka. Hampir setiap malam, keduanya menganyam tikar atau mangaletek. Dan bila sudah larut, mereka tidur tanpa menyalakan lampu. Sedangkan untuk menghindari gigitan nyamuk, mereka menutup badannya dengan tikar atau marbulusan. Kebiasaan tidur marbulusan ini sampai sekarang masih dapat kita jumpai di beberapa daerah Tapanuli Utara. Demikianlah tiap malam cara kedua gadis ini menghabiskan waktu. Tentang rencana jahat Raja Persuratan. Untuk membedakan yang mana yang harus dibunuh, maka kepada si Pareme diberikan sebuah gelang yang terbuat dari gading. Konon gelang itu merupakan pusaka pemberian dari mendiang Boru Hasibuan, ibu kandungnya Raja Persuratan. Lalu si Pareme pun memakai gelang itu. Melihat gelang yang sangat putih dan menyala dalam gelap, Hagohanaindo tertarik akan gelang itu. Dia meminjam dan kemudian memakainya. Seperti biasanya, mereka menganyam tikar. Setelah malam tiba, mereka tidur marbulusan dan gelang tadi masih di tangan Hagohanaindo. Kita akhiri dulu sementara kisah ini, kami janji akan melanjutkannya. Jadi jangan lupa subscribe channel ini. Dan sampai jumpa pada video bagian keempat berikutnya ya. Bye!